Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Yoga. Kembali dengan saya. Hari ini kita akan Q&A lagi tentang AC mobil bersama dengan Pak Sri Hartoyo. Dan kita akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari followers kita juga. Oke, langsung aja ke pertanyaannya. Dari @ibnu_23. Seberapa sering sih AC mobil harus diservis? Oke, terima kasih ya kesempatannya Mas Yoga ya. AC mobil ini diservis merujuknya gini, seperti AC rumah aja. AC rumah itu kurang lebih kan 4-6 bulan sekali diservis ya. Itu pun AC rumah itu kondisi berhenti ya, yang stay selalu di ruangan aja, dan itu butuh perawatan yang katakanlah 4-6 bulan sekali dibersihkan. Begitu juga di dalam mobil itu sendiri, apalagi dia dengan mobilitasnya yang tinggi ya, harusnya paling lambatnya 6 bulan sekali dilakukan perawatan. Seperti itu Mas. Jadi 6 bulan sekali atau 10.000 km. Gitu Mas Yoga. Itu waktunya. Benar-benar 6 bulan sekali atau 10.000 km ya Pak ya? Iya. Agar mencegah hal-hal yang tidak diinginkan juga ya. Seperti itu. Oke guys, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Dari @henry_s. Apa saja sih yang perlu dilakukan saat servis AC mobil? Ini sedikit kasih edukasi ya. Apa itu AC mobil gitu? AC mobil adalah seperangkat alat yang berfungsi untuk mengatur kondisi udara sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Jadi AC mobil itu nggak cuma satu alat, tapi seperangkat alat. Kalau bahasanya seperangkat alat, secara otomatis alatnya lebih dari satu. Maka yang kita rawat pasti ada beberapa komponen ya. Ada di situ, ada kompresor, ada kondensor, ada receiver dryer ya, ada expansion valve, ada evaporator. Dan harusnya seperangkat alat ini kondisi prima yang bisa nantinya menghasilkan kemampuan AC yang maksimal. Begitu. Kembali lagi ke pertanyaan tadi, seberapa apa tadi Mas? Apa saja yang diperlukan saat servis AC? Oke. Yang utama yang pastinya biar katakan kondisi prima semuanya. Ya, pertama filter kabinnya selalu dibersihkan, water blowernya dibersihkan, evaporatornya dibersihkan, kondensornya dibersihkan, dan secara otomatis juga sistem-sistem lain tuh diperiksa secara rutin biar maksimal selalu kemampuannya. Biar AC selalu selalu bagus, selalu ya Pak dingin ya? Selalu dingin Ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari @fitra007. Bagaimana cara merawat AC mobil agar tetap dingin? Oke, sebenarnya ini ada hubungannya sama pertanyaan yang kedua tadi. Jadi merawat AC itu ya secara rutin, secara otomatis 6 bulan sekali atau 10.000 km tadi. Terus apa aja yang harus dilakukan gitu ya? Cara yang tadi yang Pak Sri katakan bahwa selain filter kabin ya, blower, motor blower, sama kondensor, kalau itu kondisi bersih, kondisi optimal, terus kita cek tekanan freonnya juga kondisi penuh, pasti performanya akan semakin istilahnya selalu kondisi yang maksimal lah gitu Pak. Jadi servis kayak 6 bulan 6 bulan itu yang yang penting juga ya Pak ya? Kalau di kita ada namanya AC Fresh ya, AC Fresh. AC Fresh itu ada apa aja tuh Pak? Yang saya sebutkan tadi, AC Fresh itu ada bersihin filter kabin, motor blower, terus evaporator ya, terus kondensor. Tapi dengan teknologi yang sekarang ini semua itu bisa kita lakukan ya tanpa harus ngebongkar. Oh gitu, jadi kita ada alat yang simpel ya Pak? Oh ya? iya. Jadi kita di sini juga ada alat yang simpel buat ngebersihin bahkan AC. mesin kita sendiri. Wih. Gitu Mas. Oke Pak. Ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari @Joni Saputra. Ya. Apakah menyalakan AC saat mobil berhenti itu boros? Pastinya iya. Kan gini. Kebutuhan kita apa nih? Ketika kita menunggu orang, terus kita stay di dalam mobil, pastinya kan untuk memutar kompresor biar katakanlah mendorong freon, pastinya butuh engine nyala kan.
Ya, secara otomatis kalau dia stay di tempat terus, bahan bakarnya juga akan istilahnya akan boros ya. Oh, Tapi juga kalau tempat bisa tertentu. mana, kalau posisi berhenti atau ngantri, ya anjuran kita ya keluar dari mobil, istilahnya turun, matiin, cari tempat lain Oh, untuk jadi stay gitu. kita lebih baik stay di luar ya Pak ya, Iya. nggak usah menyalakan Secara mobil. otomatis sirkulasi udaranya kan juga beda juga Oh kan. iya pasti Pak. Gitu. Kita tidak anjurkan untuk katakanlah berlama-lama di dalam mobil kondisi berhenti ya. Tapi karena secara sirkulasi udaranya pastinya kurang bagus Oh, ya. Tapi kalau sekali waktu ya boleh-boleh aja. Tapi tidak boleh jangka waktu yang sampai berjam-jam ya, bahkan sampai 3 atau 4 jam. Yang dikhawatirkan karbonnya itu, karbon dari pembuangan gas buang tadi masuk ke dalam kabin yang nantinya bisa meracuni yang ada di dalam, terkontaminasi gitu udaranya ya, dan itu akan membahayakan kesehatan. Tapi kalau sekali waktu pendek, waktunya singkat dan sebagainya, boleh-boleh aja. Oke Pak. Baik, kita lanjut lagi dari @jerry11. Berapa lama freon AC mobil bertahan, Pak? Gini, freon AC mobil ini selama tidak ada kebocoran pastinya ya akan awet. Tapi kita tidak bisa seperti itu juga, bahwasanya ya di dalam kompresor itu ada yang perlu pelumasan, karena dia sesuatu yang bergerak pastinya butuh pelumasan. Nah, dilakukannya kapan itu? Anjuran kita di 12 bulan. Jadi di 12 bulan itu anjuran kita adalah penggantian oli kompresor berikut penggantian freon. Begitu, Mas. Oke, jadi dalam 1 tahun ke depan itu pasti ada namanya penggantian oli kompresor dan Freonnya. penggantian freonnya juga kembali Ya. ya. Begitu. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari @baskoro_MHD. Apakah AC mobil berbahaya bagi kesehatan? Ini, bila mana AC mobil ini kondisinya kotor, ya, tidak dirawat, pastinya akan menimbulkan sesuatu hal. Contoh, ya, ada teman kita nih numpang di mobil kita gitu ya, ternyata dia bersin kondisi batuk, pilek gitu ya. Terus pastinya bakteri-bakteri atau katakanlah virus tadi yang dia mungkin bersin di situ kehirup oleh katakanlah motor blower yang akhirnya nempel di dalam filter kabin atau di dalam evaporator atau nempel di sekeliling ruangan itu ya. Walaupun dia orang itu sudah keluar, sudah ganti mobil kita, virus atau bakterinya itu pasti akan tertinggal seperti itu kan. Makanya dianjurkannya dilakukan perawatan berkala. Kalau menunjukkan hal seperti itu, lakukan namanya light service. Oh, Gitu. Karena di light service itu ada sterilisasi ruangan ya, atau penetralisir bakteri dan virus dengan sistem ozonizer. Begitu. Ya, pastinya kalau evaporator kotor atau filter kabinnya kotor, blowernya kotor, pasti ngendap bakteri atau virus di situ. Kalau itu nggak kita bersihkan, pasti akan menular ke penumpang yang lain. Begitu, Mas. oke Pak, baik Pak. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih guys. Dari @nando_ina. Fungsi filter AC mobil dan mengapa penting? Nah, ini filter AC mobil itu kan yang memfilter pertama kali ya. Jadi sebelum udara itu masuk di sub motor blower yang nantinya dihembuskan ke evaporator, setelah evaporator nantinya keluar dari grillnya, itu ada filternya dulu yang berfungsi untuk menahan debu-debu halus dan sebagainya, biar katakanlah partikelnya tuh nggak ikut kesemburkan keluar lagi gitu ke dalam, misalnya ke dalam evap yang nantinya evap bisa jadi kotor dan nantinya juga tidak lagi kehirup sama penumpangnya. Jadi boleh dikatakan filter kabin ini sangat penting sekali. Berarti benar-benar sangat penting ya Pak ya untuk Ya. ngefilter debu-debu kecil. Ya, debu-debu halus seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari @fajar7. Kenapa AC mobil saya berisik? Kenapa tuh Pak? Penyebab mobil AC bisa berisik? Jadi berisik tuh gini,
Ada dua kemungkinan ya. Ketika berisik itu bahasanya dari noise di motor blowernya atau noise di kompresornya gitu. Kalau noise di motor blowernya, kemungkinan besar motor blowernya aus. Bedanya seperti apa gitu? Bedanya gini, hidupkan mesin, nyalakan blower, ya. Tapi posisinya switch AC-nya off dulu nih. Tapi kita motor blower itu kita dari low sampai high, oh ternyata nggak ada bunyi Pak, halus. Kalaupun ada bunyi udara aja karena high kenceng kan gitu. Jadi boleh. Habis itu coba pencet switch AC-nya. Setelah AC on itu berarti kan kompresor bekerja. Ketika kompresor bekerja terus suaranya kasar, berarti noise itu ada di kompresornya. Tapi ternyata Pak belum saya switch AC-nya aja saya onin tapi udah bunyi, di motor blowernya sendiri sudah aus dan dibutuhkan penggantian motor blower. Jadi kita harus bedakan dulu mana yang ada enggak. Jadi bisa kita nyalain AC-nya dulu atau suhunya dulu ya? Iya, gitu. Okay. Ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa AC mobil saya mengeluarkan bau tidak sedap? Oke, sebenarnya AC itu diciptakannya pastinya tidak bau, Mas. Kalau AC diciptakannya bau, pasti orang nggak mau pakai AC. Bau itu pasti ada karena ada sebabnya. Terus menjadi bau itu karena akibat. Oh, sebabnya apa nih? Bisa jadi ya ada bawa makanan ya, terus makanan itu tersisa kotorannya di situ. Bisa jadi juga makanan itu baunya menyengat karena di dalam ruang tertutup, akhirnya partikel bau itu nempel di sekelilingnya. Nanti terakumulasi semua akan nempel di motor blower, nempel di filter kabin, bahkan nempel di evaporator. Seperti itu. Jadi saya tekankan sekali lagi bahwasanya AC itu pastinya tidak bau. Bau itu pasti karena efek dari luar. Berarti bisa jadi dari makanan atau dari barang bawaan sendiri. Iya. Mungkin parfum yang berganti-ganti juga bisa. Oh. Gitu juga. Terus juga sama kondisi kebersihan karpet atau katakanlah di dalam ruang mobil itu sendiri lah, itu mempengaruhi dari bau AC-nya ini Mas. Seperti itu. Oke. Lanjut lagi nih guys, dari pertanyaan dari @kartika_44. Dampak AC mobil tidak pernah diservis atau dirawat, apakah bisa membahayakan kesehatan? Ini kelihatannya 11 sama yang pertanyaan tadi tuh. Oh, iya. Jadi saya katakan sekali lagi bahwasanya ketika sesuatu hal yang tidak dirawat tadi, dia akan menyimpan debu. Di debu itu pun pasti tidak akan luput dari bakteri atau virus. Kalau itu tetap kita hirup tiap hari, pastinya akan membahayakan kesehatan kita. Makanya dilakukan namanya perawatan secara berkala. Jadi ada perawatan alak servis atau servis AC. Cukup kalau kondisi seperti itu, cukup yang AC fresh saja. AC fresh saja? Iya, AC fresh saja. Itu cukup lakukan seperti itu. Nanti kalau memang ini akan sedikit saya jelaskan apa aja sih yang harus rangkaiannya yang harus kita lakukan. Silakan. Kita lanjut lagi, pertanyaan selanjutnya dari @heri_09. Gimana saya bisa melakukan servis atau perawatan AC mobil yang berkualitas? Oke, kembali lagi ya, di Toyoga Smart Service ini memang lebih concernnya ke AC mobil. Lebih concernnya ke AC mobil, makanya kita punya produk sendiri untuk perawatan AC mobil itu. Jadi kita punya alat sendiri, karya kita sendiri yang katakanlah bisa melakukan AC fresh tadi, tidak harus pembongkaran, dan itu bisa kita laksanakan dengan waktu yang lebih relatif singkat dengan biaya yang terjangkau. Yang jelas di mana tempatnya? Toyoga Smart Service. Toyoga Smart Service. Kalau mau servis AC, Ya. tinggal datang ke Toyoga Smart Service. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari @wendy101. Di Toyoga Smart Service ada paket servis apa aja sih? Oke, untuk servis AC kita ada namanya AC Care, itu yang paling bawah. AC Care itu apa sih? Misalkan Bapak punya unit yang paling baru nih, Pak, unit saya belum 1000 Pak,
ya udah yang kita periksa berarti pemeriksaan secara rutin. Habis itu filter kabinnya kita bersihin, blowernya kita bersihin, kita kasih antibakterial. Yang kedua namanya AC Fresh. Di AC Fresh ini apa yang dilakukan? Ya, kita bersihkan tadi filter kabin, motor blower, evaporator, ya bahkan sampai kondensor, dan diperiksa tuh keseluruhan sistemnya. Oh, freonnya cukup, suhunya bagus, itu yang kita lakukan. Itu namanya AC Fresh. Naik lagi namanya light service. Apa itu light service? Light service adalah seperti AC Fresh tadi, tapi ada tambahannya. Tambahannya apa itu? AC Fresh ini kita lakukan di 12 bulan. Penggantian oli kompresor, penggantian freon, ya, ditambah yang perawatan seperti AC Fresh tadi. Dan dapat bonusnya lagi sterilisasi ruangan. Dengan apa itu? Ada ozon ya. Jadi apa sih manfaatnya ozonizer itu? Ozonizer itu manfaatnya adalah mensterilisasikan ruang kabin itu ya, dari virus dan bakteri. Dan itu sudah ada teruji. Bahkan kita punya sertifikasi Sukupindo alatnya. Jadi ada tiga paket tadi apa ya? Ya. Ada Baru 3 Mas, nanti ada lagi. Masih ada lagi? Ada lagi. Jadi ada selain light service tadi, ada namanya light service plus. Apa itu light service plus? Ya, selain diganti freon, ganti oli, juga diganti receiver dryernya sama filter kabinnya. Seperti itu, ada tingkatannya lagi. Intinya pastinya dapat ozonizer juga. Bahkan yang paling besar adalah namanya heavy service. Heavy service, apa itu heavy service? Heavy service itu kita lakukan di 24 bulan sekali. Penggantiannya apa aja? Pastinya filter kabin, receiver dryer, expansion valve, ya, itu akan kita lakukan. Di heavy service ini juga ternyata, Pak, mobil saya udah 5 tahun nih Pak, seperti apa ya? Pastinya kita overhaul. Jadi boleh dikatakan heavy service itu servis besar lah. Seperti itu. Bila menangani yang kondisi yang sudah trouble-nya berat lah. Tapi kalau untuk rutinitasnya heavy service itu di 24 bulan. Ya, atau kilometernya kurang lebih sekitar 10, 20, 40 km, 40.000 km. Oh, jadi heavy service nih udah masuk lingkup yang besar ya Pak ya? Iya. 2 tahun atau 40.000 kilometer. 40 sampai mungkin gini. Di waranti sekarang itu kan 3 tahun atau 100.000 kilometer. Kalau bila mana kita mengacu hal itu, berarti di 2 tahun itu kurang lebih 60.000 kilometer. Oh, lebih tinggi lagi Iya, Pak, ya? karena dari ATPM itu ngasih waranti ya 3 tahun atau 100.000 kilometer. Mana yang tercapai lebih dahulu? Kalau kita merujuk hal itu, 2 tahun adalah kurang lebih 60.000 kilometer. Tapi kalau aturannya katakanlah yang selama ini kita lakukan di 40.000 di. Oh, di 40.000. Seperti itu. Jadi kita lebih mengamankan kondisi AC-nya. Ya, Pak, ya? lebih baik menjaga. Lebih baik menjaga ya. Dan belum rusak ya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya lagi dari @tito _MHD11. Apakah di Toyoga Smart Service bisa instalasi AC mobil atau pemasangan baru nih? Oh, insya Allah bisa. Contohnya yang di belakang ini Mas. Ya, kita punya kedatangan tamu ini FJ40 dari mesinnya 2F, ini tahun 80. Kita setting, kita install AC-nya. Kebetulan ini pakai produk kompresornya Tandem. Yang lain ada beberapa produk berbeda-beda lah. Tapi ini kemampuannya kita kemarin setting sampai 5,8 derajat Celcius. Kemampuannya sangat dingin. Nanti bisa kita buktikan, nanti boleh masuk ke tes seperti apa kemampuannya maksimal. Jadi untuk mobil tua pun AC juga bisa dingin ya. Juga nggak mau kalah sama mobil baru ya Pak ya. Nah, ya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Oke, sekian dari Q&A saya dengan Pak Sri. Kalau jika Anda suka dengan video ini, like dan komen, share juga ke teman-teman kalian. Dan terima kasih telah menonton.
Saya pamit, Pak Sri juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.